Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iftitah Hidayati dari kelas TI 1H dengan NIM 204172006. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dari tugas kuis saya, yaitu tentang membuat program data mahasiswa. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu tambahkan data awal, tambahkan data akhir, tambah data indeks tertentu. Yang keempat, hapus data pertama, hapus data terakhir, hapus data tertentu, cetak atau print, temukan data mahasiswa urutan pertama, cari NIM, dan yang terakhir, urut data IPK. Di sini terdapat suatu kondisi atau switch case, yaitu jika kita memilih pada pilihan pertama, maka kita akan ke menu yang pertama, yaitu tambah data awal. Pada tambah data awal di sini, kita disuruh atau diperintahkan untuk menginputkan sendiri atribut-atributnya, seperti NIM, nama, jurusan, prodi, dan IPK-nya. Lalu kita masukkan kepada add first di sini. Masukkan kepada metode add first. Pada metode add first sendiri di sini berada pada kelas DDL. Di sini terdapat metode add first untuk menambahkan data pada posisi pertama. Selanjutnya, yaitu pada pilihan kedua, atau jika kita memilih pada pilih kedua, maka menu yang akan tampil yaitu tambah data terakhir. Tambah data terakhir di sini sama seperti halnya tambah data pertama, tetapi bedanya data di sini nanti akan dimasukkan atau ditambah ke dalam data yang terakhir atau at last. Dimasukkan ke dalam metode at last, seperti itu. Untuk penerapannya juga sama, kita inputkan sendiri melalui keyboard, lalu kita masukkan ke dalam metode at last yang berada pada kelas DDL. Ini seperti ini untuk metode at last-nya untuk menyimpan data terakhir. Selanjutnya, pada kondisi yang ketiga, di sini terdapat masukkan data mahasiswa di posisi tertentu. Maksudnya di sini itu memasukkan data mahasiswa di posisi indeks tertentu. Seperti halnya yang at first dan at last, di sini juga memasukkan secara manual melalui keyboard, lalu dimasukkan ke dalam metodenya. Yang keempat yaitu pilih menu 4, yaitu untuk remove first. Remove first sendiri di sini itu untuk menghapus data pertama. Untuk menghapus data pertama. Jadi data yang pertama kali ada pada node itu nantinya akan dihapus. Untuk yang pilihan kelima atau kondisi kelima yaitu ada remove last. Remove last di sini itu penghapusan data terakhir. Penghapusan data terakhir di sini itu dengan memanggil metode remove last, seperti halnya metode first tadi. Memanggil pada metode remove last yang terdapat pada kelas DDL. Seperti ini. Ini untuk remove first-nya terdapat beberapa kondisi. Sama seperti remove first, remove last juga terdapat beberapa kondisi, lalu jika berhasil maka akan mengeluarkan kondisi seperti ini. Node terakhir berhasil dihapus, seperti halnya yang remove first, node pertama berhasil dihapus. Oke, untuk selanjutnya yaitu pada kondisi ke-6 terdapat remove pada posisi tertentu atau pada indeks tertentu, yaitu dengan kita memasukkan terlebih dahulu indeks mana yang ingin kita hapus atau remove seperti itu. Jadi nantinya akan disimpan pada IDX di sini, nanti IDX di sini akan
akan ditaruh di parameter di sini, nanti akan dikembalikan ke yang remove pada metode remove first yang ada pada kelas DDL. Remove at sendiri itu terdapat parameter indeks X. Terdapat beberapa kondisi, jika memenuhi maka nilai akan terhapus dan keluar notis atau print seperti ini. Dan untuk selanjutnya yaitu pada kondisi ketujuh atau pilihan ketujuh. Di sini itu terdapat perintah cetak atau print. Perintah cetak atau print itu sendiri untuk mengeprint atau memunculkan semua node-node atau data yang sudah kita masukkan tadi. Baik yang sudah kita hapus maupun yang sudah kita tambahkan. Akan dicetak pada perintah ini. Akan memanggil metode ddl.print. Print di sini itu pada kelas DDL. Print di sini itu akan mengeprint nilai-nilai, yaitu NIM, atribut nama, jurusan, prodi, dan IPK-nya. Jika yang di print nodenya itu kosong, maka akan keluar perintah atau notis seperti ini, linked list kosong. Ya, untuk selanjutnya itu ada kondisi ke-8, yaitu di mana untuk kondisi 8 itu untuk menentukan atau menemukan data mahasiswa urutan pertama. Untuk menemukan data yang pertama kali. Jadi pada kondisi ke-8 ini untuk mencetak data yang pertama saja, seperti itu. Di sini terdapat metode untuk memanggil sebuah metode yang terdapat pada kelas DDL. Di sini terdapat sebuah metode, yaitu cetak pertama, data pertama. Di sini ini untuk menampilkan data hit atau data posisi pertama kali. Jadi seperti menampilkan NIM, nama, jurusan, prodi, dan IPK yang berada pada data awal atau data hit. Di sini terdapat kondisi ya. Jadi jika kondisi tidak kosong maka akan menampilkan yang pertama. Jika data yang awal itu kosong maka akan mengeluarkan notis atau mengeprint perintah seperti ini. List masih kosong. Untuk selanjutnya yaitu ada kondisi ke-9 atau menu yang ke-9. Pada menu ke-9 di sini itu digunakan untuk menemukan atau mencari sebuah data atau node dengan memasukkan NIM. Jadi kita mencari data dengan memasukkan NIM. Pada 9 berarti kita mencari sesuai dengan NIM. Di sini itu sistemnya menggunakan atau kuncinya menggunakan NIM. Jadi kita disuruh menginputkan NIM terlebih dahulu. Nanti NIM akan disimpan lalu akan dikirimkan ke metode sequential search yang ada pada kelas DDL. Untuk metodenya sendiri itu yang ada pada kelas DDL itu menggunakan sequential search atau istilahnya swap ya. Seperti ini. Untuk kode programnya. Jadi di sini kita menggunakan parameter cari yang sudah kita inputkan tadi, lalu terdapat kondisi
Jika sama, maka akan ditampilkan. Seperti itu. Ini akan ditampilkan. Jika tidak, berarti data yang Anda cari tidak ditemukan. Berarti yang Anda masukkan itu salah NIM-nya atau tidak ada di dalam node-node yang ada pada urutan node itu. Gitu. Lalu selanjutnya itu ada kondisi ke-10 atau menu yang ke-10. Menu ke-10 di sini terdapat pengurutan data atau pengurutan node-node dengan ada dua cara, yaitu dengan ascending atau mengurutkan node atau data dari yang terkecil ke yang terbesar, dan atau ada descending atau mengurutkan node dari yang terbesar ke terkecil. Di sini kita disuruh menginputkan terlebih dahulu, kita ingin memilih yang mana, atau kita ingin memilih yang ascending atau descending, seperti itu. Umpamanya kita masukkan yang satu atau ascending, berarti kita akan mengurutkan data tersebut dari yang terkecil ke terbesar. Lalu dipanggil metode bubble sort, akan masuk ke metode bubble sort, dan lalu mengeprint. Memanggil perintah print, juga yang ada pada kelas DDL. Pada metode bubble sort di sini itu sendiri menggunakan sistem swap. Ya. Jadi dibandingkan antara node yang pertama yang dari atas lalu dibandingkan dengan node-node selanjutnya. Seperti nanti kalau umpamanya descending berarti di swap gitu. Seperti itu. Jika linked di sini terdapat kondisi jika linked list kosong maka akan terjadi perulangan seperti ini. Pos 1 jika tidak kosong maka pos 1 akan terjadi perbandingan, akan terjadi ini ya suatu kondisi. Jika data yang dimasukkan jika data tersebut kosong, maka akan mengeluarkan notis atau cetak print seperti ini, linked list masih kosong, seperti itu. Dan untuk selanjutnya setelah kita melakukan sorting, maka selanjutnya kita akan mengeprint hasil dari sorting tadi. Yaitu sama seperti print tadi atau cetak tadi, yaitu isempty sama dengan node temp hit. Maka akan menampilkan ini. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya terdapat menu 11, yaitu menu ke-11 ini digunakan untuk keluar dari program. Jadi kalau setelah selesai kita melakukan suatu aktivitas di program ini, jika kita sudah selesai, maka kita akan keluar dari program dengan memasukkan angka 11 atau pilih menu ke-11 seperti itu. Setelah tadi saya jelaskan tentang mengenai program data mahasiswa tersebut, terdapat suatu perulangan. Jika kita memanggil terus-menerus atau memasukkan suatu kondisi di sini berupa angka, ya, maka akan dilakukan perulangan. Jika sudah selesai dari kondisi ini akan keluar dengan memilih Y, seperti itu. Kondisi untuk kondisi keluarnya. Selanjutnya kita akan mengerunning atau menjalankan kode program untuk mengetahui dari tampilan atau hasil dari program yang sudah saya buat. Di sini saya akan masukkan menu 1, NIM.
Lalu saya akan menambah data pada akhir dengan memilih menu 2. Lalu saya akan menambahkan data pada indeks tertentu dengan memilih menu ketiga. Di sini saya akan memasukkan data tersebut pada indeks pertama. Selanjutnya, saya tambah lagi untuk datanya. Akan PK 3,2. Ini saya akan masukkan data tersebut pada indeks kedua. Untuk selanjutnya, saya akan mencetak semua hasil data yang sudah saya masukkan tadi dengan memilih menu yang ketujuh, cetak. Maka akan terlihat seperti ini. Data yang pertama yaitu dengan NIM 234, yang terakhir tadi Atlas itu 3456, yang data yang pertama, indeks pertama, dan indeks kedua. Sesuai ya. Terus yang untuk cari, untuk saya akan memilih menu cari atau menu 9. Misalnya saya ingin mencari data punyanya si Benny, yaitu 4567. Masukkan data 4567. Data 4567 ini berada pada node ketiga. Node 1, 2, 3. Benar ya, punya Benny berada pada node ketiga. Dan memunculkan semua atribut yang ada pada Benny, yaitu NIM-nya, jurusan, prodi, dan IPK-nya si Benny. Lalu untuk selanjutnya saya akan menemukan data mahasiswa urutan pertama atau memilih menu yang ke-8. Nah, untuk data yang pertama sendiri itu, terdapat NIM 1234 dengan nama Iftita, jurusan TI, prodi TI, dan IPK 4. Setelah kita cek ternyata benar urutan data pertama yaitu dengan NIM 1234 nama Iftita dengan IPK 4. Benar. Selanjutnya saya akan mengurutkan data IPK tersebut dengan memilih menu 10. Ini saya akan memilih ascending, yaitu mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Maka akan keluar seperti ini, sesuai IPK. Jadi nanti terurutkan sesuai dengan IPK-nya, dari yang terkecil ke yang besar. Di sini yang terkecil yaitu punyanya Ilmi, dengan IPK 3,6, lanjut 3,6, yang pertama itu 3,4, lalu disusul 3,6, 3,8, dan terakhir 3,4. Lalu selanjutnya saya akan mengurutkan secara descending. Dengan descending, pilih kedua ya, berarti. Ini, untuk descending itu dari yang terbesar, berarti 4, 3,8, 3,6, dan 3,4.
Nah, sekarang saya ingin menghapus data. Saya ingin menghapus data yang pertama dengan memasukkan dengan memilih menu keempat. Maka data yang pertama sudah terhapus, data pertama. Selanjutnya saya akan menghapus data yang terakhir, detail. Ya, akan notice seperti itu, data terakhir sudah dihapus. Dan saya ingin menghapus data tertentu atau data pada indeks tertentu. Jadi saya akan memilih menu ke-6, masukkan indeks yang ingin dihapus. Saya di sini ingin memasukkan indeks ke pertama. Nah, node pada indeks ke-1 berhasil dihapus. Semua menu sudah saya coba, dan alhamdulillah semuanya sudah sesuai dengan program yang diharapkan. Selanjutnya saya akan keluar dari program. Akan masukkan 11. Anda keluar dari program. Dan program sudah berhenti dan sudah selesai dari pengecekan data mahasiswa tersebut. Sekian presentasi laporan dari kuis 2 saya. Jika ada salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.